Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sradini dengan NIM 2211E1012. Nah, di sini saya akan menganalisa latar belakang dan gap analis yang saya dapatkan. Nah, saya memilih topik hubungan kadar gula darah dengan tekanan darah pada lansia penderita diabetes tipe 2 yang ditulis oleh Alia Evio Winta pada tahun 2018. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena diabetes mellitus merupakan suatu sindrom kelainan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula yang kemungkinan disebabkan oleh gaya hidup seperti kurangnya aktivitas dan makan gula yang terlalu tinggi dan terganggunya respon tubuh terhadap insulin. Nah, menurut Alia dan kawan-kawan, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh tubuh yang tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Virulensi diabetes tipe 2 meningkat seiring dengan usia dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, menurut Lemone 2015, diabetes mellitus merupakan kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kerusakan sekresi insulin, kinerja insulin, atau keduanya. Menurut Tanto dan Hustrini 2014, diabetes mellitus yang ditandai dengan adanya hiperglikemia merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi. Dan menurut Tantra 2009, sel darah leukosit dan sel pembukaan darah trombosit serta bahan-bahan lainnya itu ikut menyatu menjadi satu bekuan flak yang membuat dinding pembuluh darah menjadi keras dan kaku. Akhirnya timbul penyumbatan yang mengakibatkan perubahan tekanan darah yang dinamakan hipertensi. Jadi ada perbedaan signifikan ya terhadap gula darah dan tekanan darah. Tetapi menurut Rapelli 2017 dalam penelitiannya menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara gula darah sewaktu dan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Makanya peneliti Alia dan kawan-kawan ingin mengetahui atau tertarik dengan melakukan penelitian hubungan kadar gula darah dan tekanan darah pada diabetes tipe 2 dengan metode atau dengan penelitian apa? Itu metodenya cross-sectional atau pendekatan menggunakan kuesioner dan lembar observasi pada RSUD Waluyo Blitar. Dan untuk hasil penelitiannya itu memakai uji statistik atau uji F, dan setelah diuji dengan hasil uji F, yaitu tidak ada perbandingan yang signifikan terhadap kadar gula darah dan tekanan darah. Dengan hasil gula darah 41 responden 54,7% dan tekanan darah 42 responden 56%, menunjukkan tidak ada terdapat korelasi yang signifikan antara kadar gula darah dan tekanan darah diabetes tipe 2 dengan P 0,017. Nah, berdasarkan studi terkait hubungan antara tekanan darah dan gula darah, sudah banyak yang meneliti. Di sini saya tertarik dengan melakukan penelitian hubungan gula darah dan leukosit, karena di sini menurut Tantra, leukosit atau trombosit itu membuat pembuluh darah atau dinding menjadi kaku dan mengakibatkan perubahan darah yang dinamakan hipertensi. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, sudah ada yang meneliti, yaitu hubungan kadar gula darah dengan jumlah leukosit pada pasien diabetes mellitus tipe 2.
Di sini menggunakan metode yang sama, yaitu kuesioner, tapi menggunakan teknik sampel yang namanya purposive sampling. Dan untuk hasilnya ternyata sama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara gula darah dan leukosit. Di sini juga menggunakan uji uji statistik. Nah, jadi uji statistik menggunakan uji korelasi Spearman-Rao, maka dapat ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kadar glukosa darah dengan jumlah leukosit pada pasien DM tipe 2 di RSUD Kediri. Kenapa bisa ada hubungan? Menurut si Tepu dan kawan-kawan 2016, itu meningkatnya jumlah leukosit secara tipikal dan mengindikasikan adanya suatu infeksi dari perkembangan diabetes mellitus tersebut. Jadi antara jurnal 1 dan jurnal 2 itu tidak jauh karena sama-sama signifikan untuk hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.